Nah, kalau ini contoh yang udah ada data. Kita buka data perusahaan, lokal, terus kita titik 3, kita cari. Nah, aku ada di PT Hadaina Rahmawati, kita buka. Nah, di sini. Kita klik. Oke. Udah buka. Password supervisor. Persiapan mahir. Habis di persiapan singkat. Setelah itu pakai bahasa Indonesia, klik lanjut. Persiapan mahir, klik lanjut. Di sini ada mata uang, lanjut. PT, nama PT pakai nama sendiri. Alamat kalau bisa ikutin buku, atau enggak pakai alamat sendiri juga nggak apa-apa. Tanggal mulai tutup buku, ikutin buku. Fiskal, ikutin buku. Default periode juga ikutin buku. Mata uang defaultnya DR. Lanjut. Di sini juga semuanya ikutin buku kecuali nama sama alamat. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan masih baru-baru dihapus semua kecuali di opening balance equity sama retained earning. Kalau mau import, klik import, terus tanda folder yang kecil warna kuning. Setelah itu kita cari foldernya, di file of type-nya itu diganti jadi Excel. Nanti tinggal diklik, baru ambil data. Contoh, ini daftar akun dan saldo awal. Ambil data. Setelah muncul yang pertama, dia akan nomor, klik kanan, hapus. Yes. Nah, ini tinggal pencocokan aja formatnya. Account no itu artinya nomor akun. Account name, nama akun. Account type, tipe akun. Di tipe akun juga sama, ini harus disama-samain. Cash or bank, kas atau bank. Ada current asset, aktiva lancar lainnya. Account receivable, akun piutang. Inventory, persediaan, sampai other expense atau utang lain-lain, beban lain-lain. Tinggal klik OK, tapi harus keisi semua. Currency itu mata uang. Ini harus sama IDR, definisinya juga IDR. Lanjut ke semua. Parent account, akun induk. Lanjut, opening balance, saldo awal. As of balance, saldo per tanggal. Ini ikutin semuanya, nanti tinggal di import. Kalau misalkan ada kesalahan, berarti itu dari laptopnya. Ini nggak usah diimport biar nggak hilang data. Nah, nanti di sini baru kita tambah, sama seperti buku, tambah. Nanti ikuti nih, tipe akunnya berapa, nomor akunnya berapa, namanya berapa. Itu sama kayak di buku. Per tanggalnya jangan lupa. Ntar klik berikut sampai 3 kali. Ntar kita ini harus isi semua. Yang tadi aja tipe akun, nomor akun, nama, sama per tanggal.
Oke, lanjut. Di sini nama mata uang IDR, akun hutang, klik raw-nya aja di sini bisa dipilih. Harus IDR dulu. Nah, kan kita ada IDR sama USD dolar. Nah, kalau kita misalkan dolar, USD, otomatis sini berubah dan itu harus diisi IDR sama USD-nya aja biar nanti di pelanggan atau pemasok bakalan keluar nama. Lanjut. Di sini tax. Tinggal klik enter aja di sini misalkan 2 10 30 yang artinya itu diskon 2% jika kita bayar tanggal 10 dan jatuh temponya itu pada tanggal 30. Terus kode pajak F, namanya IT 23. Nah, di sini pajak penjumlahannya itu kita bisa raw. Ikutin buku lagi, pajak pembelian juga raw. Sama, ikutin buku. Lanjut. Di sini kita tulis ekspor lokal umum, direct, mobil box, mobil pickup, Pos Indonesia, Tiki. Lanjut. Di sini masih kosong seharusnya, kalau misalkan belum diisi, kita klik sini. Untuk impor yang kedua, ini kan pelanggan. Excel yang kedua sama kayak tadi, cuman di sini bedanya biar kita nggak ngikutin buku ada kesalahan, jadi kita langsung klik ini aja, tanda checklist tambah saldo jika nomornya sama. Itu kita jadi nggak usah ngikutin buku kalau ada kesalahan karena emang udah sama. Oke, lanjut. Pemasok sama impor juga, caranya kayak tadi. Lanjut lagi. Proyek, kita bukan perusahaan manufaktur, jadi kita lanjut. Ini kayak perusahaan jasa, pokoknya bukan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan yang terdiri dari bahan mentah, terus bahan setengah jadi sampai barang jadi, pokoknya dari benar-benar bahan sampai jadi barang jadi. Tapi kalau kita bukan perusahaan manufaktur, jadi proyeknya ini kita skip. Lanjut. Nah, kita adanya persediaan. Di sini kita tinggal nyamain aja sama kayak di buku. AC, display AC, nama penanggung jawabnya Subrata sampai akhir. Terus kategori barang. Lalu di sini klik lagi impor. Di sini sama kayak tadi. Sebenarnya gampang, cuma tinggal nambahin doang. Terus lanjut. Di sini juga ada row-nya juga, tinggal disamain. Lanjut. Di sini skip. Nah, di sini kita pakai first in first out. FIFO. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Terus di sini kita impor juga persediaan barangnya di nomor 5. Nah, yang ini aktiva. Sama impor juga. Tapi jangan lupa nanti yang ada di sini tanda checklist harus di checklist, walaupun dia nggak, kalau misalkan dia nggak ada tanda checklist udah diabaikan aja. Yang penting kalau misalkan ada tanda checklist harus di checklist biar nggak ada kesalahan. Lanjut. Di sini juga kita ngikutin aja. Nah, ini hasil ini dari impor di sini. Nanti bakal keluar kayak gini. Lanjut. Di sini juga sama, impor juga. Lanjut lagi. Oke. Di sini kita lihat di buku dia sama atau enggak dari debit kreditnya. Di sini debit kreditnya itu ada 12 miliar 150 juta 150 ribu. Harus balance. Lanjut. Nah, di sini kita kalau misalkan ada kesalahan atau apa, klik di sini mengubah preferensi lainnya, tapi kayaknya nggak ada. Jadi langsung klik akhiri. Oke, udah.
Kalau misalkan di Excel, jadi yang pertama itu kita di sini harus setting laptop dulu. Kalau misalkan laptopnya itu kita masih apa sih, bukan di Indonesia gitu. Nah, ini kita cari region. Nah, di situ kita di sini English Indonesia. Nah, di sini harus Indonesia. Setting tanggal, short date-nya juga harus apa sih namanya? Garis miring. Misalkan tanggalnya, terus garis miring bulannya, terus garis miring tahunnya. Ini kita harus di setting. Settingnya tuh di change data format. Nah, di sini nih short date gitu. Kalau misalkan udah clear, kita ke accurate. Nih, ini ada foldernya sendiri, aku taruhnya di dokumen. Terus buka accurate. Kita buka accurate ya dulu. Oke, udah kebuka. Kalau misalkan mau pertama kali kita bikin, kita buka yang ini. Nih, nah, di sini lokal, terus sini ada titik 3. Kita bikin, kalau aku bikin di sini library, terus di dokumen, di accurate. Nah, di sini kita bikin tulis, misalkan PT Dina. Create. Oke. Ini kita tunggu sampai selesai. Oke, habis itu keluar kayak gini, daftar pengguna supervisor. Kata kunci di sini ada bacaan default pengguna dan kata kunci adalah supervisor. Berarti kita tulis supervisor. Oke. Kita tunggu. Setelah itu Indonesia. Lanjut. Persiapan mahir. Lanjut. Nah, di sini kita bisa nambahin mata uang. Di sini kita ngikutin buku aja. Di sini misalkan nama, IDR, nilai tukar, misalkan IDR, nilai tukarnya 1 EDR sama dengan 1. Negara Indonesia. Setelah itu simbolnya Rp. Tinggal di enter, tulis lagi USD. Satu itunya berapa, misalkan 13.000. Berarti 1 USD adalah 13.000 rupiah. Negara Amerika. Lambangnya dolar. Habis itu lanjut, jangan klik akhiri, harus lanjut. Selanjut ini nama perusahaan.
Kalau di Excel buat ngubah jadi persen atau jadi number di sini. Terus kalau number merubahnya di more tadi, terus di number. Nah, di sini kita pilih misalkan use 1000 separator. Tuh dia jadi yang tadinya nyatu jadi ada komanya. Ini buat desimalnya kita bikin 2 kayak gini jadinya. Tinggal klik OK. Terus kalau misalkan di sini kan harusnya koma dulu, titik baru koma. Tapi biasanya buat Microsoft yang pakai bahasa Inggris dia koma baru titik. Nah, kita harus titik baru koma. Nah, itu caranya di file, di option, setelah itu di advance. Nah, di sini biasanya kalau yang bahasa Inggris kayak gini, use system separator. Nah, ini yang tadinya di checklist diubah. Nah, yang ini desimal separatornya kita ubah jadi koma, terus 1000 separatornya jadi titik. Jangan titik di sini, jangan titik di sini, jangan koma, harus koma baru titik kayak gini. Terus tinggal OK, berarti Excelnya udah nggak ada masalah. Terus di tanggal kita harus pakai short date. Nah, short date-nya itu kalau misalkan kita masih pakai strip harus diganti pakai garis miring kayak gini. Jangan pakai yang gini biar nanti di accurate-nya itu ngebaca. Udah, itu aja.